warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Selal Fitnada dengan NPM A1G024114. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan berbahasa. Jadi, pidato itu adalah salah satu media penyampaian pesan yang memegang peran penting baik itu oleh mahasiswa sampai pada pejabat negara. Pidato itu merupakan penyampaian gagasan, pikiran, atau informasi kepada orang lain secara lisan dengan metode-metode tertentu. Nah, ada juga beberapa metode pidato. Yang pertama, impromptu, yaitu metode jenis ini adalah metode penyampaian pidato tanpa persiapan. Bisa dibilang pidato tersebut dilakukan secara mendadak, sehingga tidak ada persiapan yang matang. Yang ada hanyalah mengandalkan pengalaman dan wawasan sendiri. Nah, metode ini pembicara menggunakan cara spontanitas, yang biasanya metode ini digunakan untuk pidato yang sifatnya mendadak dan disajikan menurut kebutuhan saat itu. Yang kedua, ekstemporan, yaitu metode pidato yang merupakan teknik berpidato dengan menjabarkan materi yang terpola. Nah, maksud terpola adalah materi yang akan disampaikan harus dipersiapkan garis besarnya dengan menuliskan hal-hal yang dianggap penting. Bisa jadi sang pembicara menggunakan skema dan menuliskan kata atau inti penting pada secari kertas kecil. Naskah metode pidato jenis ini adalah metode membaca teks naskah yang mudah disiapkan. Nah, metode ini biasanya digunakan dalam pidato resmi. Pembicara selalu membaca naskah yang telah dipersiapkan sebelumnya. Nah, cara ini dilakukan agar tidak ada kekeliruan karena setiap kata yang diucapkan dalam situasi resmi akan disebarluaskan dan dijadikan figur masyarakat serta dikutip oleh media massa. Selanjutnya, metode menghafal. Nah, metode ini bisa dilakukan dengan cara menghafal teks atau naskah pidato yang sudah dibuat terlebih dahulu. Pembicara tinggal membuat naskah yang kemudian dihafal dan disampaikan saat pidato. Selanjutnya ada jenis-jenis pidato. Nah, yang pertama yaitu pidato resmi. Pidato resmi adalah pidato yang dilakukan di acara formal sehingga memerlukan persiapan matang karena pendengarnya biasanya pejabat, orang terkemuka, atau orang penting. Yang kedua, pidato santai atau tidak resmi. Nah, pidato ini tidak menuntut pembicara untuk berpakaian formal, namun tetap harus sopan agar enak dipandang oleh pendengar. Selanjutnya, pidato politik. Nah, pidato ini bertujuan untuk kepentingan politis, yaitu memengaruhi dan membakar semangat. Oleh karena itu, pembicara harus menguasai psikologi massa. Pidato ini biasanya panjang dan dapat disampaikan langsung di hadapan massa atau melalui media. Selanjutnya, pidato pada kesempatan khusus yang yaitu bersifat akrab seperti pada pertemuan keluarga atau organisasi. Bentuknya disebut kata sambutan dengan durasi sekitar 3-5 menit dan lebih ditujukan untuk menggerakkan hati, misalnya ucapan selamat datang, motivasi, ucapan syukur, pembukaan atau penutupan. Terus selanjutnya pidato pertemuan informatif, yaitu bersifat sungguh-sungguh, ilmiah, objektif, dan rasional sehingga fokus pada penalaran. Contohnya yaitu kuliah, ceramah, makalah, pengajaran, atau wajangan informatif. Selanjutnya yaitu manfaat pidato. Nah, manfaat pidato yaitu mendapat kekayaan batin. Prinsipnya, pidato ingin menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Prosesnya seperti pada kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, pendengar mendapatkan sesuatu yang baru yang dengan sadar membangkitkan minat mereka setelah memperhatikan isi pidato. Misalnya, banyak masyarakat yang ingin bertransmigrasi setelah mendengar pidato dari petugas transmigrasi. Berbuat hal-hal positif dalam hidupnya setelah dipengaruhi oleh isi pidato yang mereka simak. Selanjutnya, pendengar merasa terhibur. Nah, pendengar merasa sangat terhibur jika pembicara pandai menyelipkan hal-hal yang humoris dalam pidatonya. Hiburan sehat juga otomatis didapatkan dari teman-teman dan kerabatnya yang lain yang berkumpul mendengarkan pidato tersebut.
Selanjutnya persiapan naskah pidato. Yang pertama yaitu memilih topik. Untuk membuat naskah pidato, hal yang pertama yang harus dipikirkan yaitu adalah apa topik yang akan diangkat dalam pidato. Prof. Wayne and Thompson menyusun sistematika sumber topik untuk mempermudah kita menentukan suatu topik. Nah, sistematika itu adalah pengalaman pribadi seperti perjalanan, tempat yang dikunjungi. Selanjutnya, hobi dan keterampilan seperti cara melakukan sesuatu, cara bekerja sesuatu, serta peraturan dan tata cara. Terus ada juga pengalaman pekerjaan dan profesi, seperti pekerjaan, tambahan, dan profesi keluarga. Nah, setelah menentukan topik, langkah selanjutnya adalah membuat judul berdasarkan topik yang akan dipilih. Judul yang baik memiliki 3 unsur pokok, yaitu relevan, provokatif, dan singkat. Relevan berarti memiliki hubungan dengan pokok-pokok pembahasan. Selanjutnya, membuat pembukaan. Setelah membuat judul, langkah selanjutnya yaitu adalah membuat pembukaan pidato. Nah, pembukaan pidato adalah bagian yang tak kalah menentukan bagi kesuksesan sebuah pidato. Pembukaan pidato yang baik akan memancing perhatian pendengar, sehingga mereka akan siap mendengarkan isi pidato yang akan kalian sampaikan. Selanjutnya itu adalah mengembangkan pembahasan. Hal lain yang perlu diperhatikan terkait pidato adalah mengembangkan pembahasan. Jadi, kita harus bisa menghubungkan antara pidato yang disampaikan dengan situasi acara. Yang terakhir, pelaksanaan pidato. Dalam berpidato, pembicara biasanya memilih berpidato dengan membaca teks dan sering juga tanpa teks. Lalu ada ciri-ciri pidato yang baik. Yang pertama, pidato yang saklek, yaitu pidato yang harus objektif, mengandung kebenaran dan memiliki hubungan yang jelas. Yang kedua, pidato yang jelas, yang dimana pidato itu harus mampu memisahkan antara masalah, fakta, dan pendapat pribadi, serta menggunakan kalimat yang tepat agar mudah dipahami pendengar. Yang ketiga, pidato yang hidup. Pidato yang hidup dapat tercipta apabila pembicara menambahkan gambar, cerita, atau kejadian relevan sehingga mampu menarik perhatian. Yang keempat, pidato yang memiliki tujuan. Nah, sebaiknya hanya menekankan satu tujuan atau pikiran pokok agar jelas dan mudah diingat. Selanjutnya, pidato yang memiliki klimaks perlu disusun dengan membangun ketegangan secara alami sehingga puncaknya memberi bobot pada isi pidato. Nah, terus selanjutnya pidato yang memiliki pengulangan penting karena dapat memperkuat pesan dengan cara mengulang isi menggunakan bahasa yang berbeda. Nah, begitu saja materi yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.